Salsabila Rahmania Firial dari Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi YARSI NPM aku 150 2024 031. Hari ini aku akan membicarakan tentang buku. Nah, buku yang dibicarakan yaitu Muhammad Sang Yatim. Nah, ingin tahu keseruannya? Simak selanjutnya. Halo Tiara Putri. Baca buku apa? Aku lagi baca buku Muhammad Sang Yatim. Kalau boleh tahu, bukunya ini bercerita tentang apa sih, Cak? Buku ini tuh bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad daripada kecil hingga besar. Di dalam buku ini tuh isinya ada tentang akhlak Nabi, terus bagaimana Nabi menjalankan syariatnya, bagaimana syariat itu turun, bagaimana Nabi menyebarkan agama Islam, bagaimana akhlak Nabi itu terbentuk, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, dan bagaimana Islam berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW. Terus kalau boleh tahu, Cak, hal yang kelebihan dari buku ini apa ya? Buku ini disusun dengan secara runtut, jadi tuh alurnya tuh nggak bikin kita bingung loh. Jadi nggak udah maju tiba-tiba mundur tuh nggak. Buku ini disusunnya dengan secara runtut, lalu penulisnya menggunakan bahasa yang gampang dimengerti oleh kita. Jadi kita bisa baca buku ini dengan enjoy, karena kita pasti berpikir kan kalau baca buku, cuman kayak nggak bakalan seberat itu kalau kita baca buku ini. Jadi kayak kalau selama ini orang-orang mikirnya kalau buku agama itu berat atau tidak menyenangkan, kayak kalian bisa baca buku ini dengan menyenangkan dan enjoy dan menikmati. Menarik banget ya, berarti bukunya. Iya. Terus kalau hal yang menarik dari buku ini, Menarik buku ini itu ada bab tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengayomi wanita. Di sini ada hadis yang aku rasa teman-teman pasti jarang dengar tentang hadis ini. Ya, bacain ya. Oke. Dia pun mengecam dengan keras perilaku jahiliyah. Barang siapa yang diuji dengan kelahiran anak perempuan, tapi kemudian dia memperlakukannya secara baik, maka sungguh kelak anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari jilatan api neraka. Hadis riwayat Bukhari 1418 dan Muslim 147 garis miring 2629. Lalu ada lanjutannya nih. Dalam kesempatan lain beliau juga bersabda, barang siapa yang menanggung dua anak perempuan sampai dewasa, maka kelak di hari kiamat ia akan datang sedang dengan aku perumpamannya seperti ini. Beliau menggabungkan dua jarinya. Hadis riwayat Muslim 149 garis miring 2631. Lalu beliau bersabda lagi, ini lanjutannya, barang siapa yang memiliki anak perempuan kemudian dia tidak memperbudaknya dan tidak menghinakannya dan tidak melebihkan anak laki-lakinya atas anak perempuan, Allah akan memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Abu Daud 5146 dan At-Targhib wa Tarhib 3 garis miring 68. Wah, jarang banget ya kita dengar ya tuh hadis. Iya. Jadi berkali-kali jadi tahu. Jadi perempuan suka syariat. Iya, jadi dari hadis ini kita tahu bahwa Nabi itu berusaha banget untuk mengangkat derajat perempuan di mata sosial dan masyarakat dan sosial. Mulia sekali ya. Iya. Dari yang udah aku ceritain, ada hal yang ingin kalian tahu lagi nggak? Udah cukup sih, Cak. Oke, cukup. Bye. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.